Oke ya. Nah, di sini organic chemistry gitu ya, bahwa salah satu yang harus kalian dapatkan untuk memahami apa itu kimia organik ya, ini di perkuliahan kimia organik polifungsi ya. Nah, ini kontrak pembelajaran, jadi saya selalu di awal itu akan memberikan ke kalian terkait dengan kontrak pembelajaran. Jadi ini merupakan perkuliahan yang keahlian, ya kan, karena kalian sudah semester 4, maka sudah masuk ke keahlian kimia, dan yang mengontrak mata kuliah ini harus sudah mengontrak atau mengambil senyawa organik monofungsi, ya. Nah, nanti di sini kalian akan bisa harapannya memahami tentang senyawa organik polifungsi, heterosiklik, polisiklik, senyawa organik bifungsi dan juga reaksinya, dan juga senyawa organik polifungsi dalam tubuh, kan, seperti karbohidrat, asam amino dan protein serta beberapa senyawa alam terkait. Itu harapannya di perkuliahan senyawa organik polifungsi ini. Nah, pelaksanaan perkuliahan itu menggunakan pendekatan konsep based learning gitu ya, dan di situ melalui nanti LMS e-learning UMI, nanti kalian bisa masuk ke situ, dan juga nanti mungkin kalau masih belum siap, saya akan menggunakan aplikasi yang lain gitu ya, misalnya Google Classroom, dan juga nanti kalian buat grup di WhatsApp itu biar saya bisa ketika ada penyampaian ataupun hal lain bisa di situ gitu ya, diskusi kalau misalnya terkait kendala gitu, jadi bisa didiskusikan di grup. Melalui tatap muka secara daring gitu ya, melalui Zoom meeting atau juga secara luring nanti di 3 pertemuan terakhir. Nah, nanti tahap penguasaan mahasiswa kalian itu saya evaluasi melalui tes awal tadi gitu ya, melihat bagaimana sejauh ini pemahaman kalian tentang konsep organik. Kemudian kuis di beberapa pertemuan nanti tidak akan saya informasikan terlebih dahulu. Jadi kalian ketika kuliah saya itu harus sudah siap dengan dengan kuis dan juga materi yang sebelumnya dan materi yang akan datang. Tanya jawab gitu ya, diskusi, UTS, UAS dan juga tugas ya. Nah, ada 2 sumber utama ya, itu adalah organic chemistry dari Craig Biofile atau Solomon biasanya gitu ya. Ini sudah ada edisi 12, ada 2012, ada di Z Library tadi. Kemudian juga ada karangan Paula Yurkanis Bruce gitu ya, tahun 2017. Ada banyak sekali juga yang 2020 gitu senyawa terkait dengan buku kimia organik. Kalian ini sumber utamanya. Nah, yang sumber yang lainnya itu kalian bisa yang bahasa Indonesia, misalnya Presenden dan lain sebagainya. Tapi saya kira yang kalau saya alami sendiri gitu ya, kalau saya agak kesulitan memahami di Presenden. Kalau dulu S1 gitu ya, makanya saya dulu S1 juga sama gitu ya, nggak bisa organik ya. Ketika S2, tapi dibandingkan dengan kimia yang lain gitu ya, saya ya lebih milih kimia organik gitu ya, kimia fisik, sehingga S2 saya kimia organik. Baru di S2 memang lebih terbuka, oh ternyata mudah loh. Jadi mungkin istilahnya perlu dari sekarang kalian bagaimana cara memahami organik agar mudahnya itu yang harus ditanamkan gitu ya. Nah, mudah-mudahan saya bisa menanamkan karena saya pengalaman begini gitu. Jadi di bahasa Inggris biasanya gitu ya akan lebih mudah, meskipun ya itunya bahasa Inggris gitu ya, tetapi biasanya bahasa Inggrisnya tidak yang terlalu sulit gitu ya, dan bisa mudah dipahami gitu ya, justru akan lebih mudah dipahami dalam kaitan bahasa Inggris gitu ya. Kalian juga sambil belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sekarang sudah bukan menjadi kemampuan. Dulu zaman saya waktu itu gitu ya masih suatu yang wow gitu ya, tapi sekarang itu bukan suatu yang wow, tapi suatu keharusan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Saya rasa kemampuan bahasa Inggris kalian akan lebih jauh mahir dibandingkan saya gitu ya. Nah, saya dulu terkenal dengan bahasa Inggris, tapi belajar gitu ya. Saya juga sama masih buka kadang Lamus, terus selalu ada Google Translate di handphone gitu ya. Nah, dari apa yang nggak paham, nah, kemudian saya selalu menulis di sini ada nggak ya? Hal kata-kata yang baru, yang mau paham. Oh ya, ini
kalau ini saya bahasa Indonesia gitu ya, ada bahasa Indonesia waktu juga mau tes apa antonimnya dan sebagainya, saya selalu membuat catatan-catatan gitu ya untuk bisa di ini. Kalian pun begitu gitu ya. Jadi karena kalau kalian saya suka lupa gitu ya. Jadi biasanya selalu saya bawa buat catatan. Catatan saya yang S1, S2 itu ada yang masih ada gitu ya. Dan saya berguna ketika saya memahami sekarang ke kalian. Ya mudah-mudahan kalian pun begitu. Nah, ini rincian materi perkuliahan selama 1 semester gitu ya. Nanti setelah UTS Pak Salih yang akan menyampaikan. Nah, saya itu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 gitu kan, terkait dengan beberapa hal. Nah, ini tolong juga diketahui gitu ya, sehingga oh ini sekarang bagian mana ya? Berarti sekarang pertemuan keberapa begini terus. Mungkin ada yang kayak sekarang saya rasa belum cukup gitu ya, materi yang ke-1 ini saya rasa 2 pertemuan dengan minggu depan gitu ya, yang pendahuluan nanti senyawa heteroskoliknya juga bisa selesai lah. Untuk ada yang keton 2 kali di tipe 3 ke 4 dan enol-enolan juga yang terakhir nanti sebelum UTS itu ada asam karboksilat dan turunan. Ini di sini nanti akan reaksi-reaksinya. Ini rincian materinya yang akan kalian peroleh gitu ya. Jadi di sini ini yang ada karbohidrat tentang struktur, kalkulasi dan seterusnya gitu ya. Terkait dengan senyawa tadi aldehid, keton, asam karboksilat turunannya. Di sini ada reaksi-reaksinya, mekanismenya. Nah, ini mulai makanya di awal di perkuliahan yang saya itu lebih ke konsep dasar organik, reaksi organik, bagaimana mekanismenya, itu yang makanya saya di awal ya, biar baru nanti Pak Salih yang lebih advance-nya gitu ya, yang lebih advance-nya karena lebih mahir saya rasa lebih enak di belakang. Ya. Nah, ini tata-tata perkuliahan. Jadi nanti perkuliahan dilakukan jadwal secara daring dan luring gitu ya. Kalau untuk ini gitu ya. Kemudian kalian mahasiswa 100% ya. Boleh lah 80%. Saya kira saya ini kemarin bisa 80% lah. Boleh kalau misalnya memang ada yang ini ya, yang sakit kalau gitu ya, tapi saya rasa kalau memang masih bisa mengikuti gitu ya, lebih baik mengikuti, karena kalau nggak mengikuti itu akan sulit nanti kecuali kalian bisa menyimak dengan baik, belajar sendiri gitu ya. Mungkin ini saya koreksi nanti itu 80% ya, 80% boleh karena sesuai di pedoman akademik. Tapi saya kira kita dimaksimalkan 100%. Kemudian tugas tidak ada pemerintahan setelah ujian, susulan diterima jika diserahkan paling lambat 1 minggu dari yang disyaratkan, tetapi nanti poinnya dikurangi 10 dari nilai maksimum di nomor 6 ya. Pengerjaan tugas secara mandiri kecuali jika diperintahkan lain. Saya akan istilahnya akan senang kalau kalian bisa mengerjakan, akan mengapresiasi ketika kalian mengerjakan sendiri gitu ya, meskipun masih ada yang keliru-keliru, tapi itu adalah suatu pembelajaran ya, daripada misalnya betul nyontek. Nanti akan saya lihat gitu ya, kayak saya sudah membuktikan kemarin ada di semester sebelumnya ada mahasiswa yang saya kira nyontek gitu ya, beberapa kelompok saya langsung, meskipun dia bisa berlaku B atau A, itu saya kasih langsung C gitu ya, tapi saya tidak D gitu ya, dan saya tidak sekejam itu. Tapi karena tidak sekali 2 kali gitu ya, beberapa, jadi saya dan saya lihat tugasnya itu sama titik komanya dan lain sebagainya gitu ya. Saya tidak tahu mana yang jadi mau yang dicontohin atau mau yang nyontek, mau yang dicontekin, itu saya langsung kasih nilai C ya. Itu tidak, alhamdulillah nggak D juga gitu ya. Saya masih ini. Tapi ketika dia meskipun bisa B atau A, itu tidak bisa. Jadi tugas secara mandiri saya akan lebih senang gitu ya, meskipun ada justru padahal gitu ya, ada yang saya kira lebih ini gitu ya, kurang istilahnya ada yang pintar gitu ya, tapi istilahnya yang lebih menguasai gitu ya, tetapi tadi gitu ya, dia mungkin ngasih tahu ke yang lain gitu ya beberapa, itu juga jadi catatan gitu ya, dibandingkan dengan kalau misalnya yang ini banyak ada yang kelirunya gitu ya, tapi dia usaha gitu, terlihat gitu ya dari cara pengerjaan tugasnya. Jadi kalian ketika membuat tugas itu jangan asal-asalan. Itu saya makanya ketika saya memberikan nilai itu, ketika ada yang mau komplain itu saya akan terbuka, karena saya selalu
ada tugas 1, tugas 2 itu di ini gitu ya, dicek. Jadi kalau misalnya ada yang mau komplain terkait nilai, itu bisa langsung menghadap saya. Nanti akan saya perlihatkan nilai dari masing-masing gitu ya, dari mulai tugasnya apanya, sehariannya bagaimana, itu saya amati. Jadi saya nilai yang saya berikan akan saya bisa pertanggungjawabkan, dan kalian bisa kalau nggak sekiranya Bu kayaknya saya bisa dapat A deh, bisa langsung kok B ya atau kok C ya, bisa langsung ke saya gitu ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa B, kenapa A, kenapa C ya. Jadi karena itu hak kalian ya. Kemudian tugas harus dibuat dengan pemahaman dan penulisan yang benar. Nah, ini juga gitu ya. Terkadang itu dia hanya copy paste gitu ya dari internet, nggak rapi gitu ya penulisannya, kemudian nggak dicek lagi penulisan kajian bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, itu juga perlu pasti akan nilainya akan berbeda gitu ya dengan yang betul-betul dibuat dengan niat gitu ya. Nah, itu akan terlihat jelas gitu ya di bagaimana pengerjaan tugas kalian. Kemudian yang 7 tadi 6 sudah, akan ada kuis tadi sudah diinformasikan, kemudian ada perbaikan nilai jika diperlukan. Tapi biasanya saya jarang ada karena saya bisa melihat dari tugas dan keseharian. Gitu ya. Jadi biasanya saya tidak ada, kalaupun misalnya kurang dari standar gitu ya, nah maka nanti akan saya melihat. Nah, nanti akan ada patrolan biasanya akan saya lihat dari kesehariannya. Gitu. Jadi perkuliahan selama di kelas ataupun juga secara daring pertemuan ini itu akan menjadi poin penting ketika kalian nilai akhirnya gitu ya. Jadi tidak hanya dari UTS, dari ujian, tapi itu yang keseharian setiap minggunya, pertanyaan yang kalian sering menanyakan atau sering diskusi gitu ya. Itu keaktifan kalian itu yang akan biasanya saya jadi pertimbangkan. Kemudian mahasiswa mampu belajar mandiri dari media atau sarana apapun di luar jadwal perkuliahan. Nanti kalian bisa beberapa ada website yang mungkin nanti juga saya infokan. Kemudian juga bisa mengikuti webinar yang telah ditentukan. Nanti sekarang zamannya daring gitu ya, maka biasanya banyak sekali webinar. Saya akan misalnya wajib nanti buat catatannya. Ya, misalnya buat catatan apa yang webinar itu. Itu juga untuk membantu kalian memahami ataupun juga menambah pengetahuan kalian ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu kalian ketahui gitu ya. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dulu terkait dengan kontrak pembelajaran di perkuliahan senyawa organik polifungsi. Yang ada Bu keberatan atau apa? Silakan. Ibu izin bertanya. Boleh, silakan Sita. Bu, untuk yang kan kuliah itu ada sekarang mah ada ininya, ada offline-nya itu per berapa kali gitu, Bu? Seminggu Jadi kan nanti ada jadwal. Seminggu nanti saya minta biasanya untuk blend tidak semua mata kuliah offline ya. Jadi nanti sistemnya blended. Jadi ada mata kuliah yang memang hanya online semua full keseluruhan, ada yang blended gitu ya. Nah, untuk senyawa organik polifungsi ini saya meminta 3 pertemuan di akhir. Ya, jadi mungkin pertemuan 4, 5, 6 ya. 5, 6, 7. Ya. Jadi nanti di pertemuan 5, 6, 7 atau nanti saya tanyakan lagi ke Bu Ketua Prodi gitu ya, dan pembagian ruangannya juga Bu Dekan belum menginformasikan ke prodi-prodi. Jadi tapi di awal pasti nanti daring terlebih dahulu. Nanti kalau sudah siap ruangannya gitu, karena baru pensterilisasian baru minggu ini, jadi saya rasa baru minggu depan baru bisa luring. Tapi nanti kita lihat gitu ya informasinya. Kalau masih bisa digunakan gitu ya, sudah bisa digunakan, nanti mungkin selang-seling nanti saya informasikan gitu ya ketika luring di bagian mana gitu ya, nanti saya akan kasih lihat. Saya akan informasikan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup saya langsung lanjut ya. Jadi ini, jadi tolong dipahami betul karena saya sudah memberikan kalian kesempatan kalian gitu ya untuk menanyakan hal-hal terkait dengan kontrak pembelajaran ini, sehingga ini adalah menjadi kesepakatan. Jadi kalau ada yang melanggar, ya itu sudah jadi konsekuensinya, gitu ya. Karena saya sudah di awal memberikan diskusi ke kalian, ya, untuk apakah ada keberatan atau tidak. Oke. Nah,
Apa yang maksud dengan senyawa organik polifungsi? Nah, di sini adalah senyawa organik polifungsi itu merupakan senyawa dengan 2 atau lebih gugus fungsi. Ya, jadi senyawa dengan 2 atau lebih gugus fungsi, pasti senyawanya senyawa organik, gitu ya, karena namanya senyawa organik polifungsi. Poli itu banyak fungsi, jadi maksudnya fungsi itu dari kegugus fungsi. Jadi senyawa-senyawa organik yang memiliki lebih dari 1 gugus fungsi itu disebut dengan senyawa organik polifungsi. Kalau kemarin kalian mungkin belajar senyawa organik monofungsi, termasuk di dalamnya adalah alkena dan alkuna, gitu ya. Itu senyawa organik polifungsi. Nah, di sini untuk senyawa organik polifungsi, kenapa dipelajari tersendiri, gitu ya, dipelajari tersendiri karena senyawa organik yang ditemukan di alam itu sebagian besar merupakan senyawa polifungsi, termasuk juga senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh kalian. Senyawa-senyawa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi agar kalian bisa beraktivitas. Itu kebanyakan merupakan senyawa organik polifungsi. Sebagai contoh, ini apa? Ini apa? Gambar apa? Bunga mawar. Hah? Bunga. Ayo, masa ini nggak bisa? Bunga mawar. Bunga mawar, ya kan? Nah, ada apa di bunga mawar? Di bunga mawar ini ada senyawa yang namanya geraniol. Jadi merupakan karena yang wangi kan, kalian ketika mencium bunga mawar wangi karena di situ di bunga mawar itu dia mengandung senyawa-senyawa minyak asiri. Jadi yang salah satu senyawa minyak asirinya adalah geraniol yang memberikan aroma atau bau khas pada bunga mawar, gitu ya. Atau ininya adalah apa sih lupa, bukan jasmine oil, rose oil, gitu ya, rose oil bunga mawar. Nah, di sini senyawa organik polifungsi. Kalian bisa memberikan informasi ke saya di situ ada gugus fungsi apa saja di geraniol? OH. Apa, Eva? Gugus fungsi OH. Ada alkohol, gugus OH. Ada alkohol yang agak kenceng ya. Ada alkohol dan alkohol. Aldi, bukan. Ini apa ini? Aldi. Hah? Apa? Aldehid. Alkena. Alkena, ya kan? Nah, kenapa alkena itu gugus fungsi? Nanti kalian sebenarnya sudah di senyawa organik monofungsi ya, tapi nanti akan saya bahas juga gitu ya terkait dengan gugus fungsi. Nah, di situ ada 3 gugus fungsi, ya kan? Berarti termasuk ke dalam senyawa organik polifungsi. Kemudian, ini gambar apa? Ada yang pernah tahu ini apa? Vanilin. Betul, Mila udah ini ya paham terkait dengan bunga ataupun tanaman vanili, gitu ya. Ini tanaman vanili. Apa buah vanili? Di mana yang tadi saya informasikan di awal, gitu ya, di kuis tadi. Nah, ini ada strukturnya. Apa vanilin di dalamnya. Nah, di situ seperti yang tadi bahwa di situ ada gugus fungsi sebentar. Tarik dulu ini. Di sini adalah aldehid, ya kan? Ini adalah alkohol. Ini saya nggak bisa. Saya pindahin dulu. Ada alkohol, ada aldehid, terus yang di bawahnya, Ya. Ibu. Kemudian ini adalah alkohol, ya kan? Ini aldehid dan ini adalah ether, ya kan? Metoksi OR, ya kan? Kemudian juga di sini ada alkena juga, ya kan? Ada ikatan rangkap. Nah, jadi sini memang vanilin termasuk senyawa organik polifungsi. Banyak sekali di situ gugus fungsi yang ada di dalam strukturnya, ya, tidak hanya satu. Kemudian ini apa? Kelihatan nggak? Sukrosa, Ibu.
Gula. Gula. Ini adalah Gula atau sukrosa. Kita kan sukrosa. itu gula pasir. Kalau udah tahu ini ya. Sukrosa di sini gula pasir gitu ya. Jadi di sini gitu kan yang termasuk di dalamnya adalah karbohidrat. Jadi sukrosa itu termasuk ke dalam bagian dari karbohidrat, merupakan monosakarida, ya kan? Mohon maaf, sukrosa disakarida, mohon maaf. Nah, di sini karena ada glukosa, ini adalah glukosanya dan ini adalah fruktosa. Jadi gula pasir itu nama kerennya itu adalah sukrosa, ya. Nah, ini di sini ada banyak gugus fungsi juga, ya kan? Di sini sudah jelas ada alkohol, kemudian juga di sini ada ether. Jadi ini contoh senyawa organik polifungsi. Oke, ada yang bisa satu orang menyebutkan contoh senyawa-senyawa lain yang termasuk senyawa organik polifungsi? Lemak, Ibu. Contohnya lemak. Apa? Lemak. Lemak gugus fungsinya apa saja? Asam lemak mungkin ya, bukan lemak. Yang kita tahu asam lemak itu apa namanya? Apa aja ininya? Gugus fungsinya. Betul, asam lemak itu dia gimana ya? Merupakan ada yang tahu gugus fungsinya apa saja, Sita? Di lemak, di asam lemak ya, lebih tepatnya. Ada gugus fungsi apa saja? Betul bahwa termasuk termasuk senyawa organik polifungsi. Senyawa gugus fungsinya apa aja di asam lemak? Contoh asam lemak apa? Ini jam berapa ya? Contoh asam lemak? Asam oleat, gitu kan? Ada asam oleat. Nah, biasanya asam lemak itu ujungnya ada COOH, ya kan? Asam, ya kan? Kemudian di situ apa? Terutama untuk asam lemak yang ini ya, asam lemak yang non yang tidak jenuh, gitu ya, atau yang unsaturated, bahwa di situ bisa termasuk senyawa organik polifungsi, ya. Tapi kalau yang senyawa asam lemak yang saturate atau yang jenuh itu dia tidak punya ikatan rangkap, itu biasanya hanya gugus fungsi COH saja. Jadi kalian juga harus bisa membedakan antara senyawa organik polifungsi di mana asam lemak ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Oke, selanjutnya. Nah, ini konsep-konsep yang diperlukan dalam mempelajari struktur molekul senyawa organik. Ada elektronegativitas, ada ikatan hidrogen, ada gaya van der Waals, ada polarisabilitas, gugus fungsi, efek induksi, resonansi dan mesomeri, serta yang lainnya. Nah, mana yang kalian baru mendengar istilah ataupun konsep di yang 10 ini? Kalau elektronegativitas tadi sudah, ya kan, ikatan hidrogen sudah. Nah, gaya van der Waals saya rasa sudah juga dijelaskan di kimia dasar ataupun yang lain. Mana yang merupakan hal baru bagi kalian? Coba. Yang belum belajar atau belum mendengar istilah tersebut. Yang mana? Yang tautomeri, Ibu. Tautomeri, oke. Yang lain? Regangan ruang, Ibu. Regangan luar. Yang lainnya sudah ya? Resonansi, konjugasi, gitu ya. Efek induksi saya rasa memang itu sudah dipelajari. Nah, jadi kan tinggal 9-10 saja, ya kan, yang belum kalian pahami, gitu kan, yang belum kalian pernah ketahui. Nah, saya rasa mudah-mudahan kalian ke-8 konsep ini sudah paham, gitu ya. Tapi saya akan menotis sedikit, gitu ya. Tapi nanti saya akan cepat, gitu ya, menjelaskannya, karena kalian sudah peroleh di perkuliahan sebelumnya. Nanti yang tautomeri, regangan ruang, nanti akan saya juga jelaskan. Nah,
seperti yang tadi saya sebutkan bahwa elektronegativitas itu adalah suatu kemampuan atom untuk menarik elektronnya terhadap dirinya sendiri, gitu kan? Itu kemampuannya. Nah, ini untuk apa sih sebetulnya elektronegativitas? Ada di sini dengan elektronegativitas kita bisa menjelaskan yang pertama adalah kepolaran ikatan, yang kedua kekuatan ikatan hidrogen, dan yang ketiga fenomena reaksi. Nah, orang yang berjasa sekali dalam elektronegativitas adalah Linus Carl Pauling, ya kan? Kalian mungkin mendengar berapa atom F elektronegatifannya, berapa atom hidrogen elektronegatifannya. Nah, itu adalah awal mulanya dikembangkan oleh Linus Carl Pauling. Ya. Nah, ini harga keelektronegatifan di dalam sistem periodik, gitu kan, di mana cesium itu merupakan atom ataupun unsur yang memiliki keelektronegatifan yang paling kecil. Karena apa? Karena dia berada di paling kiri dan yang paling bawah. Karena dalam sistem periodik, harga atau nilai keelektronegatifan dari kiri ke kanan itu relatif akan meningkat. Kecuali di gas mulia golongan 8. Kan karena dia inert gitu ya, sehingga yang paling tinggi itu ada di atom F karena dia paling ujung selain golongan 8 dan dia paling atas ya, jadi kalau kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil, sehingga cesium itu memiliki harga keelektronegatifan yang paling kecil yaitu 0,7 dan atom F itu 4. Itu ada rentangnya di situ gitu ya, yang di antara 3 sampai 4 di situ ada O, ada N, ada F dan Cl, makanya itu disebut dengan atom-atom yang memiliki keelektronegatifan besar. Nah, tadi ketika ikatan hidrogen itu adalah ketika ada atom hidrogen yang berikatan dengan atom-atom yang memiliki keelektronegatifan besar, berarti di situ atom hidrogen berikatan dengan atom N, berikatan dengan atom O, berikatan dengan F, dan berikatan dengan Cl. Ya. Nah, sedangkan kalau yang kuning, nah itu di antara rentangnya 2,0 sampai 2,1 seperti H, hidrogen 2,1. Ini semuanya nggak perlu kalian hafalkan, tetapi yang paling sering dijumpai terutama di senyawa di kimia organik, maka itu kalian sudah pasti yang merah itu harus paham, harus ingat hidrogen dan karbon. Ya, jadi karbon apa itu yang penting yang untuk bukan dihafal ya, karena akan sering dijumpai, itu pasti akan ingat ya. Oke, kemudian juga di situ ada mass aurum gitu ya, itu merupakan puncak di mana di situ adalah keelektronegatifan paling tinggi yang untuk di metal atau logam. Jadi logam itu biasanya relatif lebih kecil, tetapi aurum atau emas itu memiliki tingkat keelektronegatifan yang paling besar dibandingkan dengan atom-atom logam yang lain. Nah, di sini si Pauling itu awalnya menerapkan keelektronegatifan itu dari adanya interaksi ikatan gitu ya antara senyawa, di mana untuk senyawa ionik itu gitu kan energi ikatannya itu dia lebih besar. Nah, contohnya HF. HF itu ikatan ionik gitu ya. Karena dia molekulnya besar berespektasi dibandingkan dengan H2 atau F2 yang relatif lebih kecil yang termasuk ke dalam diatomik homonuklir ya. Nah, di sini bahwa energi yang semakin besar pada pembentukan ikatan itu ya dibandingkan dengan energi rata-ratanya dari dua homonuklir diatomik, nah maka itu akan menandakan harga keelektronegatifan itu lebih tinggi. Nah, ketika digambarkan dalam suatu kutub gitu ya, nah di sini biasanya, nah ini ada perbedaan antara atom-atom yang berikatan. Jadi kalau yang hijau yang seperti ini berarti dia dua atom yang sama. Nah, ketika di sini atom yang sama berikatan, maka densitas elektronnya akan menyebar merata, gitu kan? Kenapa? Karena dia tidak memiliki keelektronegatifan, karena atomnya sama.
Nah, sehingga biasanya di sini akan membentuk ikatan kovalen murni dalam tanda kutip, biasanya kovalen murni atau ikatan kovalen nonpolar. Karena densitas elektronnya dia menyebar ke kedua atom karena di atomnya sama, gitu ya. Nah, kemudian atau perbedaan keelektronegatifnya hanya kecil. Nah, berbeda dengan kalau misalnya dua atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan berbeda yang sangat jauh gitu yang berikatan. Nah, ini ada perbedaan. Nah, maka di sini akan membentuk kutub. Sehingga di sini ada atom lain yang memiliki densitas elektron lebih tinggi dibandingkan dengan atom yang lainnya. Nah, densitas elektron yang tinggi itu dikatakan dari harga keelektronegatifan yang tinggi. Nah, kemudian selanjutnya itu yang dimaksud dengan kovalen polar. Nah, ada lagi ikatan yang terbentuk di antara dua atom yang sangat elektronegatif, yang satu tidak yang memiliki keelektronegatifan yang kecil. Maka ikatan yang terbentuk itu adalah ikatan ion. Jadi densitas elektronnya tinggi satu atom yang lain, yang satu atom yang lainnya lagi densitas elektronnya rendah. Sehingga kekuatan ikatannya itu lebih mengacu kepada satu atom, sehingga karena lebih sangat perbedaan keelektronegatifan sangat besar, maka ikatannya bukan lagi kovalen, tetapi ikatannya ionik, membentuk ion positif dan negatif. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari biasanya bahwa keelektronegatifan itu akan biasanya saya dikaitkan dengan seperti tarik tambang. Ya, tarik tambang itu kan biasanya kekuatannya berbeda gitu. Kelompok A ada yang lebih kuat, ada kelompok B misalnya yang lebih tidak kuat, atau ada yang sama-sama kuat, berarti kan dia biasanya tidak ada pemenang. Sama seperti juga keelektronegatifan. Kalau dua-duanya sama kuat, gitu kan berarti dia di situ tidak ada kutub. Berarti dia termasuk akan menghasilkan kovalennya adalah kovalen murni atau kovalen nonpolar. Tapi kalau yang salah satunya lebih kuat, maka akan tertarik kan, pasti yang kuat itu akan menang, gitu kan, yang satunya, kelompok yang satunya akan tertarik, gitu kan. Kalau tarik tambang itu seperti itu. Jadi konsep keelektronegatifan dalam kedua sehari ini bisa dianalogikan ke ketika kalian melakukan tarik tambang. Nah, ini rank perbedaan antara keelektronegatifan dengan ikatan. Jadi kalau perbedaan keelektronegatifan di antara atom-atom yang berikatan itu lebih besar dari 2, maka tipe ikatannya itu adalah ionik. Nah, tadi yang HF itu karena kurang dari 2, ternyata keelektronegatifannya, perbedaannya itu kovalen polar ya. Maaf. Jadi yang ionik itu biasanya lebih dari 2 ranknya. Jadi contohnya ada litium fluorida. Nah, litiumnya itu adalah 1, F-nya 4, jadi selisihnya 3. Lebih dari 2, maka ikatannya adalah ionik. Ya. Kalau di antara 0,5 sampai 2, maka itu ikatan kovalen polar atau ikatan kovalen murni. Dan yang perbedaan keelektronegatifan kurang dari 0,5, maka disebutnya adalah ikatan kovalen saja atau ikatan kovalen nonpolar. Ya. Ini yang perlu dipahami. Kemudian, nah ini lebih rincinya lagi, gitu kan? Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Tadi sudah dijelaskan. Jadi ketika 2 atom yang sama keelektronegatifan-nya, nah maka dua-duanya sama, nah maka akan menghasilkan nonpolar atau kovalen molar. Tapi kalau yang terjadi adalah yang satu lebih kuat, keelektronegatifan lebih besar, yang satu tidak lebih kuat, nah maka di sini akan ada, di sini biasanya kalau di organik itu ada gambarnya seperti ini. Lambang tuh ini menyatakan bahwa di sini slightly positif atau slightly negatif itu dalam bahasa Inggrisnya, atau seolah-olah. Jadi kalau seolah-olah positif, seolah-olah negatif. Yang memiliki keelektronegatifan besar berarti dia akan seolah-olah negatif, tapi dia tidak membentuk ion. Jadi makanya di situ adalah delta, ya, bukan positif atau negatif. Ya, jadi yang gambar kayak gini itu disebutnya adalah delta, itu berarti seolah-olah. Ya, ini ikatan polar. Tapi kalau yang positif negatif itu nanti ikatannya adalah ikatan ion, di mana yang satu sangat elektronegatif, yang satunya tidak elektronegatif. Di ikatan ion. Nah, kemudian selanjutnya ada gaya-gaya intermolekul.
Jadi gaya yang terjadi antara dua molekul yang akan mempengaruhi sifat-sifat fisika dari suatu zat. Jenisnya macam-macam. Beberapa di antaranya ada gaya ion dipol, ada gaya dipol-dipol, ada dispersi London, gaya ikatan hidrogen, dan ada gaya van der Waals. Ya. Oke, yang pertama interaksi dipol-dipol. Nah, ini pemahaman, makanya saya di awal itu masih belum masuk ke reaksi ya. Jadi pemahaman ini yang perlu kalian tekankan untuk bisa memahami di perkuliahan ini. Interaksi dipol-dipol itu merupakan interaksi antara atau gaya interaksi gitu ya di antara dipol-dipol permanen dari dua molekul polar. Jadi kalau ada interaksi dipol itu kalian pasti di situ yang terjadinya pada molekul yang polar. Karena kalau molekul non polar nggak mungkin ada dipol. Dipol itu kutub. Kutub itu terjadi ketika tadi penyebaran densitas elektronnya tidak sama. Kalau sama berarti dia tidak membentuk dipol, gitu ya. Nah, contohnya di sini ada aseton. Nah, di sini ada aseton itu adalah nama lainnya itu kan dimetilketon, gitu ya. Dimetilketon atau aseton. Nah, di sini gugus fungsinya adalah keton. Nah, di sini ada ikatan yang dimana memiliki interaksi dipol-dipol. Kenapa interaksi dipol-dipol? Karena ada atom yang elektronegatif. Nah, tadi di awal kalian harus mengingat atom-atom apa saja yang memiliki keelektronegatifan yang besar. Kan ada N, ada O, ada F, ada Cl, kan? Itu beberapa yang memiliki keelektronegatifan yang besar. Jadi ketika ada atom karbon berikatan dengan atom-atom tersebut, maka itu sudah dipastikan akan ada interaksi dipol di situ karena ada perbedaan keelektronegatifan. Nah, maka mana yang elektronegatif, mana yang elektropositif sudah pasti karena dia memiliki keelektronegatifan yang besar, maka O di sini akan lebih elektronegatif dan C-nya akan lebih bersifat elektropositif. Sehingga ketika ada molekul aseton bertemu dengan molekul aseton lain, maka bisa berinteraksi dipol-dipol. Dipol apa? Dipol positif dengan dipol yang negatifnya. Berarti di sini O karena dia membentuk negatif, seolah-olah negatif, maka dia akan berinteraksi. Nah, di sini dengan C yang positif. Nah, interaksi antara dipol-dipol yang positif dan negatif ini di antara dua molekul polar itu yang disebut dengan interaksi dipol-dipol. Jadi O yang di sini itu akan bisa ada interaksi dengan C yang dari aseton lain. Nah, karena C ini dia bermuatan positif dan yang O-nya lebih bermuatan negatif, maka ada interaksi ini. Nah, maka interaksi ini yang disebut dengan interaksi dipol-dipol. Ya. Nah, jadi dengan kata lain bahwa gaya atau interaksi dipol-dipol itu adalah terjadi antara molekul polar yang netral. Sebentar. Nah, ini beberapa contohnya, gitu kan? Jadi terkait dengan molekul-molekul polar di mana ketika massa molekulnya yang relatif sama, ketika yang punya interaksi dipol-dipol itu pasti sudah punya momen dipol. Jadi ketika yang mengalami kutub, yang punya kutub pasti akan ada momen dipol. Nah, momen dipol itu akan berpengaruh terhadap titik didih, boiling point, gitu ya. Semakin besar momen dipolnya, maka di sini semakin kecil atau semakin besar titik didihnya. Kalau lihat dari tabel. Semakin besar. Semakin besar. Jadi dengan massa molekul yang relatif sama, ini relatif sama ya, perbedaannya nggak terlalu jauh, gitu kan? Jadi masih di rentang 40-an sampai 50 kan. Itu kalau momen dipolnya berbeda, semakin besar maka titik didihnya juga akan semakin berbeda. Tetapi kalian perlu jangan disamaratakan ketika misalnya ada propan dibandingkan dengan suatu molekul yang senyawanya memiliki MR 300. Nah, itu akan berbeda jauh, pasti
akan ada perbedaan titik lelehnya juga gitu ya. Jadi tidak merta-merta bahwa karena dipolnya besar misalnya, itu selalu titik lelehnya tinggi. Dibandingkan ketika massa molekulnya relatif sama. Gitu ya. Kalau massa molekul relatifnya berbeda jauh, pasti itu akan berpengaruh juga terhadap titik leleh. Gitu ya. Karena semakin MR besar, maka titik lelehnya akan semakin besar, kita relatif. Kemudian apa yang dimaksud dengan gaya van der Waals? Nah, gaya van der Waals itu merupakan gaya tarik dispersi dan gaya dipol-dipol yang secara kolektif terdapat pada senyawa polar maupun non-polar. Nah, makanya di sini biasanya gaya van der Waals itu gaya yang paling lemah. Kenapa? Karena dia gabungan. Kalau tadi gaya interaksi dipol-dipol itu terjadi pasti pada molekul polar. Tidak mungkin ada di molekul non-polar. Namun di gaya van der Waals itu dia bisa terjadi pada molekul polar maupun non-polar. Perbedaannya apa? Nah, kalau senyawa non-polar, memang ini harusnya digabung yang non-polarnya, itu hanya memiliki gaya dispersi London, sedangkan kalau senyawa polar itu memiliki gaya dispersi dan gaya dipol-dipol. Jadi kalau senyawa non-polar itu tidak memiliki gaya dipol-dipol, hanya memiliki gaya dispersi, sedangkan kalau polar itu dua-duanya ada. Nah, ketika van der Waals itu digabung, sehingga ada cenderung gitu kan, karena ada yang non-polarnya gitu ya, yang dispersi, sehingga gaya van der Waals itu cenderung lemah. Nah, sebagai contoh di sini, nah kalau tadi semakin besar MR, semakin momen dipolnya semakin besar, MR-nya relatif sama, titik didenya semakin tinggi. Nah, kalau ini lihat. Di sini HCl-nya HCl gitu kan dengan HI, MR-nya berbeda jauh. Padahal momen dipolnya HCl itu lebih tinggi, ya kan? Momen dipolnya dibandingkan dengan HI. Tetapi titik didihnya di sini jauh lebih tinggi HI dibandingkan HCl. Jadi dengan kata lain bahwa tidak selalu momen dipol itu yang semakin besar itu akan titik didihnya lebih tinggi. Kalau MR-nya relatif sama, maka iya, ya kan? Tetapi ketika MR-nya berbeda cukup jauh, maka di sini juga MR berpengaruh, tidak hanya momen dipol saja, ya. Oke, selanjutnya adalah ikatan hidrogen, tadi sudah ya, jadi saya akan jelaskan. Jadi ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen, namanya hidrogen, berarti ikatan hidrogen berarti adalah atom hidrogen yang berikatan dengan atom-atom yang elektronegatif. Di sini contohnya adalah NOF atau Cl, ya. Nah, di sini ikatan hidrogen jadi terbentuk ketika ada atom H dari suatu molekul berinteraksi dengan atom yang sangat elektronegatif, ya. Dan di sini gambar kalian bisa melihat di gambar samping bahwa ada perbedaan titik didih di antara yang bottom itu yang di bawah berarti yang golongan 4A, ya kan, ada karbon, silikon, geranium dan juga timah Sn. Dan juga ada yang di atas itu golongan 6A, ada oksigen, sulfur, selenium, dan tellurium. Gitu ya. Orang sinting senang telepon. CIG Sanpab, gitu ya, SNPB. Timbalnya nggak masuk. Nah, di sini ikatan hidrogen itu dia akan ada kaitannya juga dengan massa molekul, gitu ya, dan dengan MR. Bahwa di sini kita lihat, gitu kan, semakin besar MR-nya, ya kan, nah, maka relatif titik didihnya semakin tinggi. Nah, kemudian dia ada di sini dengan ikatan hidrogen. Semuanya dia ada, misalnya ada ikatan hidrogennya. Kalau untuk yang ini, ya kan, relatif. Nah, sedangkan kalau yang ini dia tidak punya ikatan hidrogen. Jadi kalau tidak punya ikatan hidrogen, relatif bahwa titik didihnya naiknya relatif, gitu ya, meningkat. Tetapi kalau di sini lihat di yang 6A, nah oksigen, nah ini adalah H2O itu adalah ikatan hidrogen, ya kan, karena dengan O. Nah lihat titik didihnya itu cukup tinggi, berbeda dengan lihat H2S, padahal sama-sama golongan 6. Karena dia di sini S tidak terlalu elektronegatifannya tidak terlalu tinggi, ya kan, sehingga ketika dibandingkan dengan H2O dia justru malah turun.
Nah, jadi di sini dengan kata lain bahwa adanya ikatan hidrogen akan meningkatkan titik didih dari suatu molekul. Ya, meskipun rumus molekulnya atau massa molekulnya kecil. Ya. Nah, tapi kalau tidak ada ikatan hidrogen, ya pasti akan berpengaruhnya adalah massa molekul. Tetapi kalau dia mengandung ikatan hidrogen, meskipun di sini H2O massa molekulnya kecil, ya kan paling kecil di sini, selain CH4, mohon maaf, lebih besar CH4, lebih kecil CH4, tetapi di sini jauh sekali titik didih H2O air 100 derajat, ya. Itu juga. Jadi ikatan hidrogen akan mempengaruhi titik leleh. Ya, jadi molekul atau senyawa yang mempunyai ikatan hidrogen dipastikan molekul titik didihnya itu relatif tinggi. Ya. Karena apa? Karena sangat kuat interaksinya. Jadi akan membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk bisa menghancurkan ikatan hidrogen. Itu prinsipnya. Ya. Nah, ini adalah rangkuman gaya yang terjadi pada intermolekul tadi. Ya, jadi gaya van der Waals kekuatannya lemah itu terjadi pada semua molekul baik polar maupun non polar. Kemudian ada dipol-dipol itu kekuatannya sedang gitu ya. Nah, ikatan hidrogen ikatannya kuat. Tadi makanya saya di awal kuis gitu ya. Dan ada ikatan juga sangat kuat, ikatan ion-ion. Nah, juga sangat kuat, tapi dia ini gitu ya, karena ikatannya sangat kuat dan juga membentuk ion positif dan negatif gitu ya. Bentar, ini sampai 8.40 sekarang 4 menit lagi. Oke, saya lanjut ke polarisabilitas, yaitu tingkat kecenderungan suatu atom gitu ya dalam membentuk kutub gitu ya. Nah, di sini kuat lemahnya gaya tarik antar molekul polar sangat dipengaruhi tingkat polarisabilitas molekul-molekulnya. Semakin besar tingkat polarisabilitasnya, maka semakin kuat gaya tarik antar molekul yang ditimbulkannya. Jadi di sini tingkat polarisabilitas dipengaruhi juga oleh MR. Semakin besar MR, juga semakin besar polarisabilitasnya, dan semakin pendek rantai karbon, maka semakin panjang rantainya. Semakin panjang rantai karbonnya, maka semakin besar polarisabilitasnya. Jadi kecenderungan suatu molekul membentuk kutub. Nah, maupun suatu terkait dengan polarisabilitas, maka nanti kalian akan menemukan istilah momen dipol tadi. Jadi momen dipol itu adalah jarak antara muatan positif dan muatan negatif gitu ya. Di mana di sini akan terbentuk atau dibentuk ketika ada densitas elektron yang pada molekulnya yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Jadi yang momen dipol itu gampangnya terjadi pada senyawa atau molekul-molekul kovalen polar atau pada molekul polar, ya kan? Sehingga di sini berkaitan dengan harga keelektronegatifan. Jadi momen dipol itu untuk yang ikatannya polar. Contohnya di sini ada boron trifluorida, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, ini contoh molekul polar gitu ya, dia punya dipol dan dia tidak bisa memiliki simetri putar gitu ya, sehingga dia tidak menghilangkan satu sama lain. Nah, contohnya ini ya. Ini termasuk molekul polar. Jadi ada perbedaan keelektronegatifan. Jadi ada dipol. Nah, itu yang nanti akhirnya membentuk ada momen dipol ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Terkait, nah ini masih belum ke ininya ya, jadi ini masih konsep dasar, nanti dilanjutkan minggu depan gitu ya, konsep-konsep lain dan juga termasuk senyawa heterosiklik gitu ya. Diharapkan tadi ada tugas gitu yang merangkum mata kuliah materi yang penting gitu ya, yang intinya di senyawa organik monofungsi yang sekiranya bisa istilahnya menunjang di perkuliahan ini. Jadi untuk nanti kalian catatan, kalau kalian sudah punya catatan rangkuman ya berarti kan udah aja itu tinggal di ini. Jadi kalau yang belum punya bisa ngulang. Tapi kalau yang kalian sudah mencatat dari awal itu saja nggak apa-apa. Jadi itu kenapa perlu ditulis agar kalian bisa memahami. Jadi apa yang kalian tulis itu harus dipahami oleh kalian karena itu untuk
kalian gitu ya. Ini. Ada pertanyaan? Bisa dipahami pemahaman tadi yang disampaikan, mudah-mudahan apa, jadi jangan dilupa ya. Jadi saya selalu menotis ke kalian itu adalah harus dipahami, bukan dihafalkan ya. Harus dipahami tapi dihafalkan. Jadi pengertian itu kalian yang bisa nyampaikan dengan bahasa sendiri gitu ya. Ini apa ya, maksudnya begini gitu. Jadi nggak perlu sama dengan apa yang ada di slide saya, tetapi intinya sama ya. Silakan, ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri, nanti kita lanjutkan konsep misalnya apa tadi, homolitik, heterolitik gitu ya. Mungkin juga gimana memahami mekanisme reaksi di awal, itu nanti akan saya paparkan minggu depan ya, karena tidak ada kuis, jadi nanti akan langsung masuk ke presentasi. Saya rasa kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali tadi tugasnya dikerjakan dengan baik, karena itu buat kalian sendiri gitu ya, untuk bisa memahami, membantu di perkuliahan, mengingat kalian perkuliahan yang sebelumnya ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.